Selanjutnya, karena ngomongin bulan Ramadan, tentunya kita akan cek and recheck nih ya, pantauan harga kebutuhan pokok saat Ramadan. Ini seperti apa ya? Ini buat ibu-ibu jangan meronta-ronta ya, karena harganya pada naik gitu. Di lapangan seperti apa? Kita akan langsung berbincang bersama jurnalis liputanam.com, Arif Rahman. Arif, Ya, selamat pagi. ya pagi menjelang siang. Arif, tolong ini bagaimana pantauan terkini nih mengenai bahan-bahan pokok di bulan Ramadan ini yang kabarnya memang bikin para ibu-ibu dan bunda-bunda ini berteriak gitu. Ya, kalau misalkan berbicara soal harga pangan, terus di awal puasa, Ramadan itu memang jadi salah satu perhatian ya. Bahkan beberapa hari sebelum Ramadan itu udah mulai nih bikin list apa saja yang perlu dibeli, persiapan untuk sahur dan berbuka dan selanjutnya. Sampai di awal 2 hari puasa awal Ramadan ini cukup jadi perhatian juga ya, apa harga pangan gitu. Kalau misalkan dari data terbaru per 13 Maret ini, setidaknya ada dua sebetulnya yang mengalami kenaikan. Pertama adalah beras premium dan kedua adalah minyak goreng curah. Ini mengacu pada panel harga Badan Pangan Nasional. Di situ terlihat bahwa tren peningkatan harga terjadi di beras premium dan minyak goreng curah. Kalau misalkan beras premium dari data dilihat bahwa harga rata-rata nasional itu 16.500 per kilogram. Ini berarti naik sekitar 0,12% dari harga sebelumnya. Harga sebelumnya berarti di 12 Maret lalu. Itu kalau misalkan dari peta sebarannya sebetulnya paling tinggi ini ada di Papua Pegunungan. Bahkan harga beras premium bisa mencapai 26.000 per kilogram. Dan harga terendah ada di Sumatera Selatan dengan 14.410 per kilogram. Di DKI sendiri harganya di 15.600-an per kilogram. Nah, sementara itu untuk minyak goreng curah harga rata-rata nasionalnya sekarang itu 15.720 per liter. Angka ini naik sekitar 0,45% dari harga sebelumnya dan yang tertinggi terlihat ada di Papua dengan harga 19.430 per liter dan terendahnya ada di Kepulauan Riau dengan 14.000 per liter. Dan kalau di DKI Jakarta sendiri itu 15.490 per liter. Kita lihat juga kalau misalkan berbicara harga pangan kan ada cabai-cabayan yang juga memang terlihat naik nih. Kalau misalkan ada cabai rawit merah di sini rata-rata nasionalnya itu di 64.530 per kilogram. Angka ini naik sekitar 4,26% atau sekitar 2 ribuan dari hari sebelumnya. Kemudian ada cabai merah keriting yang naik 2,41%. Harga rata-rata nasionalnya itu 66.730. Bawang putih juga ternyata ikut naik nih. Jadi sekitar 40.560 per kilogram. Cuma berbeda dengan bawang merah tercatat turun tipis ke angka 33.910 per kilogram. Kemudian kalau misalkan kayak daging ayam, daging sapi itu juga memang terlihat kalau misalkan dari panel harga Bappenas sendiri itu mengalami penurunan tipis walaupun memang masih ada di range harga yang cukup tinggi. Kalau misalkan daging ayam itu ada di rata-rata 38.800. Kemudian telur ayam di 32.130. Daging sapi itu masih cukup tinggi di angka 135.700. Begitu Sheila. Oke, agak ngelus dada juga ya ngelihat bahan-bahan pokok ini naik. Telur juga naik loh, Arif ya. Kemarin tuh beli Ya, kilonya dari 27.000 menjadi 30, terakhir 33.000. Benar nggak sih? ya, betul. Memang dari pantauan harga sendiri masih di range harganya di angka segitu ya, 32.000, 33.000. Masih di situ. Bahkan ada temuan ketika lagi sengaja lagi belanja ke salah satu supermarket, itu ada yang mengeluh salah satu pelanggan, wah Pak, ini harga telur naiknya setiap hari, katanya kayak gitu. Benar, benar, benar. Tapi sebenarnya apa sih yang menjadi sebab gitu ya? Kok ini bahan-bahan kebutuhan perdapuran ini kok naik seperti itu ya? Apalagi menjelang Ramadan ya. Kira-kira kenapa sih? Ya, kalau misalkan kita melihat pada tren
ke belakang ya, sebetulnya harga pangan naik itu menjelang Ramadan, saat Ramadan dan Idul Fitri itu jadi fenomena tahunan gitu. Fenomena tahunan bahwa ada kenaikan harga. Cuma kalau misalkan disoroti lagi, kita juga melihat bahwa ada kemungkinan adanya lonjakan permintaan. Uh, ada lonjakan permintaan karena persiapan kita lihat kalau misalkan dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya, kita hitung 3 hari sebelum bulan puasa, saat itu mungkin supermarket, pasar itu udah mulai banyak ya, udah mulai banyak pengunjungnya gitu loh. Terus uh, kemudian pasokannya juga kan jadi banyak disedot oleh masyarakat. Hal ini juga yang bisa mempengaruhi harga di pasaran karena ada konsep supply and demand tadi gitu loh. Nah, kalau misalkan menyoroti ke belakang, memang ini jadi fenomena tahunan ya, yang selalu jadi perhatian masyarakat dan pemerintah juga sebetulnya melihat bagaimana solusi yang tepat untuk mengatur hal tersebut. Begitu sih. Mhm, oke. Nah, ini dari masyarakat sendiri apakah sudah mulai berkomentar tentang kenaikan harga ini, Arif? Ya, seperti yang tadi saya contohkan ya, ada obrolan kecil sedikit di masyarakat di pasar swalayan itu berbicara soal komentar soal harga telur tadi yang naiknya setiap hari dan lain-lain lah. Cuma kita juga mendapatkan pandangan dari pedagang pasar, nih, pedagang pasar tradisional. Eh, Kalau dari pedagang pasar sendiri dia melihat sebetulnya ada 3 fase kenaikan. Pertama menjelang Ramadan, fase kedua adalah menjelang Idul Fitri, dan fase ketiga adalah setelah Idul Fitri. Jadi sebetulnya kalau pedagang melihatnya dia takut nih ada was-was kalau harga pangan ini malah naik lagi, belum belum juga turun malah ikut naik lagi gitu. Melihat kan kita lihat bulan puasa ada 1 bulan penuh, mungkin tapi dia memprediksi bahwa uh, biasanya harga pangan itu turun di minggu kedua dan minggu ketiga, tapi dia tetap uh, melihat bahwa tetap was-was nih di minggu kedua minggu ketiga turunnya setinggi dia naik atau turunnya hanya tipis-tipis terus naik lagi makin mahal gitu. Itu hal-hal yang jadi perhatian sih di masyarakat. Begitu sih lah. Iya, betul sekali ya. Karena juga tingginya permintaan, kebutuhan juga gitu ya. Harga naik, waduh, agak pusing juga gitu kan. Tapi dari pemerintah sendiri terkait kenaikan harga bahan-bahan pokok ini, apakah ada komentar? Ya, sebetulnya banyak faktor yang disoroti dan yang mempengaruhi harga jual bahan pangan di pasaran, apalagi bahan pokok gitu ya. Kalau misalkan melihat upaya dari Badan Pangan Nasional sendiri, itu pertama untuk menjaga, kan kita tahu ya belakangan ini ada beras premium yang cukup sulit ditemui di pasaran. Itu salah satu langkah yang diambil pemerintah adalah menaikkan sedikit harga eceran tertinggi beras premium, tujuannya agar si uh, apa pemasok-pemasok beras ini mau nih mengguyurkan ke pasar gitu. Ini baru diberlakukan beberapa hari lalu sampai nanti tanggal 23 Maret. Uh, Bahasanya adalah relaksasi harga eceran tertinggi beras premium. Harapannya pasokan beras makin membanjiri pasaran, yang kemudian akan berpengaruh pada harga. Itu satu. Kedua, untuk berbicara tadi daging ayam dan telur ayam. Ini kan salah satu faktornya juga ada dari pakan ya, biaya pakan. Nah, kalau misalkan melihat dari upaya Badan Pangan Nasional sendiri, dia salah satunya adalah uh, menyalurkan jagung pakan itu sesuai dengan harga yang stabil, tidak terlalu tinggi, sehingga diharapkan tidak tidak membuat harga daging ayam dan telur ayam di pasaran itu juga terlalu tinggi. Cuma memang kita lihat ya harganya saat ini pergerakannya itu kalau turun pun hanya sedikit dan kalau naik pun itu cukup berasa lah gitu. Begitu sih lah. Iya, oke. Ya, mudah-mudahan nanti ada kebijakan ya. Apalagi mendekati Lebaran gitu kan, biar nggak pusing kalau belanja-belanja gitu kan. Ya, ya betul. Oke. Terima kasih update-nya, Arif. Nanti kita akan tunggu selanjutnya update-nya seperti apa ya. Selamat kembali bertugas.